Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul A Message to You yang dibuat oleh Lulero. I hope I'm saying your name correctly there. Dan di puzzle ini kita harus menggambar sebuah loop ya, dengan peraturan yang sangat menarik banget sih. Ada aspek simetris vertikal dan juga entropis rata nantinya. Dan mungkin ini peraturannya agak sedikit panjang ya, karena ada beberapa hal juga yang harus saya rincikan di sini. Tapi di puzzle-nya kayak nggak bakal terlalu sulit sih. Karena kalau di LMD ini bintang 1 dari 5 untuk tingkat kesulitannya. Dan sepertinya bakal sangat menarik banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, kemudian kita punya quadruples, angka dalam lingkaran putih harus muncul minimal 1 kali di 4 petak sekeliling lingkaran. Apabila ada 2 angka yang sama pada lingkaran, maka angka tersebut harus muncul tepat 2 kali di 4 petak sekeliling lingkaran. Jadi kita lihat contohnya ya. Misalkan di 4 petak ini, angka 2, angka 3, dan angka 9 harus muncul minimal 1 kali. Misalkan 2, 2, 3, 9 seperti ini. Tapi bisa aja dia muncul lebih dari 1 kali ya. Misalkan ada angka 3 yang muncul lebih dari 1 kali, itu nggak ada masalah. Yang penting dia muncul minimal 1 kali. Tapi kalau kita lihat di sini, angka 3 dan angka 6 muncul 2 kali. Maka angka 3 juga kalau di quadruples ini konteksnya, dia harus muncul tepat 2 kali. Misalkan angka 3 seperti ini dan lain-lain. Jadi kita nggak boleh mengasumsikan bahwa kalau di sini angka 3 karena muncul 1 kali, dia hanya bisa muncul 1 kali. Nggak ada masalah kalau dia muncul lebih dari 1 kali, tapi kalau konteksnya dia ada 2 yang muncul, dia harus muncul tepat 2 kali. Oke, kemudian untuk peraturan dari loopnya dan diberikan contoh juga oleh Lulero di sini, gambar loop yang dapat bergerak secara ortogonal atau diagonal sehingga setiap kotak 3 kali 3 dilalui oleh loop setidaknya 1 kali. Loop tidak boleh melewati petak yang disentuh oleh lingkaran putih. Oke, kita lihat contohnya ya di sini. Loop itu adalah sebuah garis di mana garisnya itu bakal terhubung semua ya di sini, nggak ada sebuah ujung, jadi bakal terhubung semua nantinya. Dan dia hanya bisa bergerak secara horizontal atau vertikal atau diagonal di sini. Dia masih bisa untuk diagonal. Dan nantinya seluruh angka yang disentuh oleh lingkaran putih juga tidak akan pernah diambil oleh loop. Dan di sini juga dia harus mengambil di dalam suatu kotak 3 kali 3 minimal ada 1 petak yang dilalui oleh loop. Kalau kita lihat di sini setiap kotak 3 kali 3 pasti bakal ada minimal 1 petak yang diambil oleh loop. Kemudian untuk peraturan selanjutnya, garis loop harus memiliki simetris vertikal. Oke, ini mungkin agak susah ya. Kalau kita membayangkan sebuah garis vertikal ya pada tengah-tengah sebuah grid ini. Semua loop di sini pasti akan memiliki garisnya partner yang vertikal simetris. Jadi kalau misalkan ada garis seperti ini, garis diagonal mengambil petak ini dan petak ini, vertikal simetrisnya juga pasti akan memiliki hal sama. Jadi kayak ada refleksi lah dari garis tengah sini. Berarti nantinya simetrisnya itu adalah garis di diagonal ini ya. Ngambil petak yang sama dan berisi refleksi simetris lah. Kalau misalkan ada garis seperti ini, maka vertikal simetrisnya juga harus ada garis seperti ini. Dan peraturan yang terakhir, di dalam sebuah kotak 3 kali 3, petak yang diambil oleh loop harus berisi entropi strata yang sama. Angka rendah 1, 2, 3, angka tengah 4, 5, 6, atau angka tinggi 7, 8, 9. Jadi di dalam sebuah kotak 3 kali 3, petak-petak yang diambil oleh loop harus berisi semuanya angka rendah, semuanya angka menengah, atau semuanya angka tinggi. Misalkan di box ini, 2 petak ini diambil oleh loop di dalam boxnya, maka berisi semua angka rendah 1, 2, 3, atau berisi semua angka menengah 4, 5, 6, atau seluruh petaknya berisi seluruh angka tinggi 7, 8, 9. Oke, mari kita kembali ke puzzle-nya. Semoga jelas ya tadi penjelasan saya untuk peraturannya. Mari kita langsung jadi start timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, berarti di sini kita tahu tadi dalam sebuah lingkaran putih, petak yang disentuh oleh lingkaran putih itu nggak boleh diambil oleh loop. Dan berarti karena kita harus memiliki loop yang simetris secara vertikal, di sini kalau petak ini tidak diambil oleh loop, maka otomatis petak vertikalnya, simetris vertikalnya juga tidak bisa diambil oleh loop lagi. Petak ini merupakan simetris vertikalnya, 2 petak ini, maka tidak bisa diambil oleh loop, sama juga di sini untuk petak ini. Dan coba kita lakukan logika yang sama ya untuk masing-masing lingkaran di sini. Lingkaran di sini memiliki vertikalnya di sini,
Ini nggak bisa diambil oleh loop. Lingkaran di sini berarti memiliki vertikalnya di sini, nggak bisa diambil oleh loop. Lingkaran di sini berarti di sini. Untuk lingkaran ini berarti lingkarannya di sini. Lingkaran ini memiliki vertikal di sini. Lingkaran ini dengan seluruh petak ini. Dan yang terakhir lingkarannya dengan seluruh petak ini. Dan kita punya posisi seperti ini berarti sekarang. Berarti ya, karena loop ini harus semuanya terhubung ya. Jadi petak ini nggak bakal bisa diambil lagi oleh loop ya, karena sudah dikelilingin oleh petak abu-abu yang tidak akan pernah bisa diambil oleh loop lagi. Berarti petak ini nggak bakal pernah bisa diambil oleh loop, petak ini nggak bakal pernah bisa diambil oleh loop lagi. Dan ya, karena dalam suatu kotak 3x3 itu harus ada minimal satu petak yang diambil oleh loop ya. Berarti di box ini sekarang hanya bisa di petak ini. Dan supaya bisa terhubung suatu loop, sebuah loop itu pasti akan mengambil sebuah petak yang terhubung dengan dua garis sih nantinya. Ada dua garis yang mengambil suatu yang masuk ke dalam petak tersebut dan keluar lagi dari petak tersebut. Jadi ini bakal hanya bisa seperti ini nantinya untuk terbentuk suatu loop. Berarti oleh simetrisnya kita harus membentuk garis seperti ini ya. Sama juga logikanya di box ini. Oke. Iya, cuman saya kepikiran ada suatu hal yang lumayan menarik ya dari loop ini. Karena dalam suatu box itu nantinya petak-petak yang berada dalam suatu loop akan memiliki entropi serata yang sama. Jadi di sini kita hanya bisa memiliki maksimal 3 petak nggak sih yang akan diambil oleh loop. Karena kalau lebih dari hal tersebut, misalkan saja di box ini, kita harus memiliki 4 angka yang dipilih dari entropi serata yang sama. Misalkan 1, 2, 3, 4 petak yang dipilih dari 3 angka yang berbeda saja itu kan nggak mungkin pada sudoku ini. Ini merupakan 4, 5, 6 sama juga permasalahannya dan sama juga untuk angka tinggi 7, 8, 9. Jadi karena kita hanya memiliki 3 angka rendah, 3 angka menengah, dan 3 angka tinggi dalam suatu box, karena tidak ada angka yang berulang, jadi kita hanya bisa maksimal 3 petak dalam suatu box yang diambil oleh loop. Berarti ya, kalau kita lihat dari segi garis ini ya, garis ini harus keluar dari box ini. Dan supaya dia bisa keluar dari box ini dan hanya mengambil 3 petak saja maksimal, dia nggak bakal pernah bisa bergerak ke kanan lah ya. Kalau bergerak ke kanan, kita akan mengambil lebih dari 3 petak di box ini. Berarti dia hanya bisa bergerak secara diagonal seperti ini dan keluar dari boxnya supaya bisa terhubung dengan yang sebelah kiri, maka dia harus bergerak seperti ini sekarang. Nice. Berarti sama juga untuk vertikalnya, kita harus memiliki simetris vertikal seperti ini. Oke. Berarti ini nggak bakal pernah bisa diambil oleh loop lagi ya tadi. Ini bukan petak yang diambil oleh loop. Dan juga um, uh, kayak saya bisa ngebayangin deh, memvisualisasikan bahwa ini akan menjadi bentuk hati nggak sih nantinya? Iya, kalau kita lihat di sini, saya bisa mencoba untuk memvisualisasikan ya. Nantinya loop di sini bakal berbentuk kayak gini nggak sih? Ini berarti ini kita nggak tahu ya. Cuman kayaknya bakal bentuk seperti ini ya nanti untuk ending puzzle dari hari ini. Tapi kita harus mendeduksi hal tersebut dengan cara logika ya. Jadi coba kita deduksikan dengan logika. Hmm, iya mungkin kayak gini aja kali ya. Kalau misalkan dia nggak mengambil, kalau loop tidak mengambil petak ini, berarti otomatis loop juga tidak bisa mengambil petak ini oleh vertikal simetrisnya. Berarti nantinya kita nggak bakal pernah bisa masuk ke box ini dan ke box ini lagi karena sudah dikelilingin oleh petak-petak abu-abu. Jadi nggak mungkin. Jadi loop pasti akan mengambil petak ini dan petak ini. Oke. Dan tadi loop harus mengambil 2 petak ya. Dia akan terhubung dengan 2 garis masuk dan keluar dari petak tersebut. Berarti dia hanya bisa bergerak. Hmm. Kalau dia nggak mengambil diagonal ini, ya intinya adalah untuk mengambil petak ini, garis ini harus terhubung seperti ini ya, supaya bisa masuk ke petak ini. Kalau misalkan ini tidak ada garis di sini, kita nggak bakal pernah bisa mencapai petak ini dengan adanya garis di sini. Atau cara lainnya mungkin garis ini gimana sih cara dia keluar dari box ini? Kita hanya bisa terhubung diagonal di sini. Berarti sama juga di sini nantinya.
Dan juga berarti ini nggak bakal bisa belok ke kanan lah ya. Kalau dia belok ke kanan, garis di sini juga untuk memiliki simetris tadi secara vertikal, dia harus terhubung seperti ini. Dan ini sudah terhubung duluan, dan belum mengambil dua petak ini ya loopnya, jadi nggak mungkin. Kita harus mengambil minimal satu pada masing-masing box. Jadi ini bukan garis, jadi ini garisnya hanya bisa bergerak secara diagonal, otomatis untuk refleksi simetrisnya dia hanya bisa bergerak seperti ini. Nice, berarti ini nggak bakal bisa diambil oleh loop lagi karena sudah terhubung. Tinggal kita melihat aja ya antara ini hanya bisa di dua cara sih. Dia nggak mungkin bergerak ke bawah atau enggak dia bakal ada vertikal seperti ini dan mengambil 4 petak. 4 petak terlalu banyak dalam suatu box tadi. Berarti ini tidak bisa diambil oleh loop atau nggak bisa bergerak ke bawah lah ya intinya. Jadi antara dia bergerak seperti ini dan menutup untuk vertikalnya atau dia bergerak secara diagonal dan otomatis vertikalnya juga seperti ini dan sudah selesai. Tapi kita kayaknya masih belum bisa membuktikan hal tersebut ya. Tapi intinya adalah antara dia mengambil petak ini dan petak ini, mengambil petak ini atau petak ini. Jadi ini tidak bisa diambil oleh loop lagi. Oke. Jadi mungkin sekarang kita mencoba untuk menandakan bahwa setiap box ini akan berisi entropi strata yang mana ya. Dan kita nanti akan menentukan hal tersebut untuk box ini. Oke. Gimana caranya kita menentukan entropi stratanya? Mungkin kita mulai dari quadruples dulu lah ya, karena ya ini lumayan menarik quadruplesnya. Di sini angka 5 dan angka 8 harus muncul dua kali ya. Angka 5 muncul dua kali dan angka 8 muncul dua kali. Emang nggak bakal pernah bisa tiga kali sih kalau dalam suatu quadruples, karena di setiap box kan kita hanya bisa mendapatkan maksimal satu. Di setiap baris hanya bisa maksimal satu, setiap kolom hanya bisa maksimal satu angkanya. Jadi kalau 5 seperti ini, antara 5 seperti ini, atau 5 dikebalikan diagonalnya. Harus dia bersentuhan secara diagonal. Tapi kalau 5 seperti ini nggak mungkin kali ya. Karena sekarang di 5 di sini kita harus menempatkan angka 5, tapi nggak mungkin lagi karena 5 sudah ada di boxnya. Berarti dia hanya bisa 5 secara diagonal seperti ini, supaya bisa ada 5 di quadruplesnya, dan angka 8 di diagonal kebalikannya. Oke. Berarti di quadruples ini butuh 6, 7, 9 yang belum muncul. Masing-masing satu ya dari petak ini. Karena ada 3 petak dan 3 angka yang berbeda. Dan mungkin 3 dan 6 di sini. 3 dan 6 lumayan menarik sih, karena dalam satu box tadi kan hanya bisa maksimal satu, berarti ini ada 3 dan 6 muncul satu kali, dan ini 3 dan 6 muncul satu kali. Jadi antara 3 seperti ini atau 3 seperti ini, dan 6 kebalikannya tadi, dengan 5 dan 8. Ada 3 6 pair yang mengeliminasi 6 di boxnya. Oke. Ya, mungkin dengan karena ini juga bermain-main dengan entropic strata ya. Jadi mungkin kita coba untuk melakukan coloring juga kali ya. Untuk angka rendah, angka menengah, dan angka tingginya. Ini angka 5, biasanya saya menggunakan warna ungu untuk angka menengah, orange untuk angka tinggi, 79, dan hijau untuk angka rendah. Dan di sini 3 petaknya harus dipilih dari entropi strata yang sama ya. Dia nggak mungkin 789 karena sudah ada angka 8 di sini, yang merupakan 3 angka yang berbeda juga. Sudah nggak mungkin 456 karena sudah menggunakan angka 5, berarti supaya bisa 3 angka, dia hanya bisa 123 angka rendah semua. Nice. 1, 2, 3, 8, 5, 3, 6, 1, 4, 7 di sini. Oke. 2 dan 9 belum muncul di quadruples ini ya. Cuman kayaknya masih bisa di 3 tempat. Masih belum terlalu menarik. Oke, di sini juga sama lah ya. Sudah ada angka 3 dan angka 6 muncul di dua petak ini. Ini merupakan 3 6 pair. Berarti ini nggak bisa merupakan angka rendah dan angka menengah karena sudah diambil kuotanya satu di sini. Makanya bisa angka tinggi 789. Sudah ada 3 angka tinggi ya di baris ini menariknya. Berarti ini merupakan angka menengah karena sudah melihat 3 hijau di boxnya dan melihat 3 angka orange di barisnya. Oke. Oke, berarti ini menariknya ini adalah 789 ya. Dan angka 8 sekarang hanya bisa satu tempat di sini di boxnya. Dan ini adalah 7 dan 9 pair. Berarti 9 di quadruple sini dia nggak bisa muncul di boxnya lagi, maka dia harus muncul di atas. Oke. Berarti ini bukan angka tinggi ya. Berarti antara dia angka hijau atau ungu. Karena 9 sudah ada di boxnya. Hmm,
Ada lagi nggak yang menarik? Di mana angka 3 dan angka 6 di baris ini ya? Karena 3 dan 6 sudah ada di box ini, nggak mungkin di sini lagi. 3 dan 6 sudah ada di boxnya, maka nggak mungkin di sini lagi. Maka dia hanya bisa di dua tempat ya. Ini merupakan angka rendah 3-nya, dan ini merupakan angka 6 untuk angka tingginya. Ini bukan 3 lagi, dan tersisa 4, 7, dan 9. Oke. 2, 3, 7, 9 di sini. Menarik nggak sih? Lumayan menarik sih untuk angka 2 dan 3-nya ya. Karena sekarang kita bisa bertanya di mana angka 2 dan 3 di kolom ini. 2 dan 3 nggak mungkin di box ini lagi, nggak mungkin di box ini, maka dia hanya bisa di atas sini. Tapi nggak mungkin lagi nggak sih? Karena nggak mungkin di garis lagi. Karena untuk mendapatkan seluruh angka rendah di garis ini, tapi angka 2 dan 3 hanya bisa di 3 petak ini ya. Itu nggak mungkin. Karena kita harus menempatkan berarti dua-duanya angka 2 dan angka 3 di sini, di petak ini. Dan itu nggak mungkin. Berarti ini bukan angka rendah, ini angka menengah atau angka tinggi. Dan angka 2 dan 3 merupakan pair di dua petak ini. Sangat menarik juga sih dari sudokunya ya sejauh ini juga. Ini bukan angka rendah, karena angka 1 dan 2 dan 3 sudah ada di quadruples ini ya. Jadi ini antara angka menengah atau angka tinggi. Tapi kayak satu petak tuh nggak terlalu menarik ya, karena satu petak tuh kita nggak mendapat informasi apapun nggak sih. Angka pada petak tersebut bisa apa aja dan otomatis sudah pasti selesai. Di boxnya merupakan entropi rata yang sama. Jadi garis satu petak nggak bakal terlalu menarik ya di boxnya. Hmm. Kita tahu dalam quadruples ini angka 6 harus di bawah. Berarti di box ini nantinya antara garisnya terhubung seperti ini atau dia terhubung seperti ini ya garisnya. Tapi apapun intinya dia pasti akan mengambil 3 petak yang berisi entropi strata yang sama semua. Antara dia semuanya angka, nggak mungkin angka menengah ya karena sudah ada angka 6 di sini. Oh, dan nggak mungkin angka tinggi juga ya karena dimanapun angka 7 dan 9-nya, salah satu petak ini harus berisi angka 7 atau 9 yang mengambil kuota angka tinggi yang ada di box ini. Berarti antara 3 petak ini semuanya berisi angka rendah, atau 3 petak ini seluruhnya berisi angka rendah. Dan kayaknya saya tahu deh, saya melihat nih ada sebuah logika yang sangat keren banget. Kalau dia garisnya terhubung seperti ini, kita tahu tadi 3 petak ini berisi angka yang sama semua stratanya, nggak mungkin angka tengah dan angka tinggi, karena sudah ada satu kuota di sini diambil, maka seluruhnya berisi angka 1, 2, 3. Angka rendah semua. Tapi kalau ada 1, 2, 3 di sini, di mana kita menempatkan angka 1, 2, 3 di quadruples ini? Nggak mungkin ada di barisnya lagi, maka kita harus menempatkan 3 angka rendah tersebut di dua petak saja. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti ya, dia nggak mungkin terhubung seperti ini loopnya, maka harus terhubung seperti ini, dan kita membentuk sebuah hati. Wow, luar biasa sekali. Saya baru lihat juga ada sudoku untuk angka 5, dia harus kita tempatkan di sini, dan tersisa 1, 2, 4 yang belum muncul di boxnya. Tapi tadi kita tahu di sini dia harus muncul angka rendah semua ya, angka hijau semua, 1, 2, 3. Ini angka menengah sekarang. Dan quadruples ini lumayan menarik sekarang ya, karena kita butuh menempatkan 2, 3, 9. Petak ini, 3 petak yang dipilih dari 2, 3, 9, maka semuanya harus 2, 3, 9. Dan petak ini harus 3, di atas harus 2 dan 9. 3 membuat ini menjadi 3 supaya bisa diagonal, dan 6 pada quadruplesnya. Berarti ini merupakan angka menengah, ini angka tinggi. Dan di sini 2 dan 9 mengeliminasi 3 petak ini dengan angka rendah dan angka tinggi. Sehingga ini harus angka menengah sekarang. Nice. Ini menarik nih. Kalau ini angka menengah sekarang, seluruhnya merupakan angka menengah. Di baris ini kita punya terlalu banyak angka menengah ya. Tadi kita tahu hanya bisa ada 3 masing-masing dalam suatu baris, kolom, dan suatu box. Dan sekarang ada 4 di sini, melebihi jumlah kuota kita. Maka ini harus orange sekarang. Oke, 7, 8, 9. 2 dan 3 merupakan angka rendah. Dan di mana lagi? 1, 2, 4. Ini 1, 2, 3 sekarang. Lumayan menarik di sini ya. Angka 1, 2, dan 3 sekarang dia kita lihat di baris ini angka 1, 2, 3-nya nggak mungkin di box ini, nggak mungkin di box ini, maka dia harus ada di 3 petak ini. Berarti ini merupakan semua angka rendah semua, 1 dan 2 membuatnya menjadi 3, ada 2 dan 3 pair membuatnya menjadi 1, dan ini menjadi 2. Nice. 1 oleh sudoku di box ini dia hanya bisa di 2 tempat,
Berarti dua petak ini merupakan angka menengah ya. Karena sudah ada 3 orange dan ada 1, 2, dan 3 di hijau di boxnya. Berarti ini menjadi ungu, hijau sudah diambil kotanya semua, makanya menjadi orange. Coloringnya sangat seru banget sih di puzzle ini juga. Ini kita punya 3 ungu ya di baris ini. Maka yang tersisa adalah hijau dan orange. Mungkin masih worth it untuk pencil mark seperti ini. Hijau dan orange, salah pencil mark. Hijau, orange. Oke. Berarti kita punya 2 dan 3. Berarti ini adalah 7 dan 9 ya yang tersisa di quadruplesnya yang merupakan orange juga. Yang jadi orange 8 dan tersisa ungu 4, 5, 6. 5 kita hanya bisa tempatkan di sini menjadi 4, 6 pair. Ini bukan 4 lagi sehingga menjadi angka tinggi sekarang. Oke, 1, 2, 3, 6, 7, 9. Di box ini kita masih belum tahu ya, cuman ini merupakan entropi strata yang mana. Cuman ada 2 melihat ke samping menyelesaikan 3 dan 2. Dan berarti ini bukan angka rendah sih saya bisa melihat. Karena kalau angka rendah, karena 2 dan 3 sudah terpakai, maka hanya bisa angka 1, dua-duanya nggak mungkin. Angka menengah atau angka tinggi yang mungkin di situ. Sama juga untuk angka tinggi lah ya, karena di sini ini hanya bisa 7 juga sih. Angka 9 dan 8 sudah melihat ke petak ini, maka hanya bisa 7. Mengeliminasi 7 dan 9 di kolomnya. Cuman kalau kita lihat 7 dan 9, makanya tidak bisa dua-duanya merupakan orange ya, atau bakal double 8 lagi permasalahan yang sama. Maka ini hanya bisa hijau, nggak mungkin hijau, nggak mungkin orange, maka harus ungu. Sudah ada ungu di 3 barisnya, tersisa hijau dan orange lagi. Cuman mungkin ada sudoku yang bantu kalian nanti. Ini merupakan 8 dan 9, nggak mungkin 7. Berarti 8 menit ke atas, 8, 9 selesai. Ini menjadi angka 7 sekarang. Oke. 6 di box ini hanya bisa di 2 tempat, sehingga menjadi 1 dan 6. Cuman ada 4, 5, 6 ya. Di baris ini sudah ada 3 ungu, makanya bukan ungu lagi. Ungu harus di atas, dan membuatnya menjadi hijau di boxnya. Oke, 6 harus di sini sekarang. 4 dan 5. Gimana lagi? 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 8 di sini. Berarti 1, 4, 7, 4, 5, 6. Baris ini sudah ada, ini adalah hijau dan orange ya. Kita belum menempatkan satu lagi orange di baris ini, yaitu angka 8. Ini menjadi angka 8 sekarang. Oke, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 4, 5, 6. 1, 4, 7 bakal ada di sini ya. Oke, berarti angka 4 harus muncul di sini ya. Berarti ini bukan angka 4, yaitu angka 5 dan 6, angka menengah. 6 menit ke atas, selesaikan 5 dan 6. Baris ini butuh angka 4. Dan bahkan ini bukan angka ungu lagi ya sekarang. Berarti 4 hanya bisa di atas dan mengeliminasi 5 dan 4. Nice. Baris ini ungunya masih butuh 5 dan 6. Bisa kita selesaikan. Dan ada lagi gak? 7, 8, 9. Mungkin angka menengah kali ya. Di 5 dan 6 di sini. Sekarang di kolomnya dia hanya bisa di 3 tempat. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 8, dan 5 dan 6 di 3 petak ini. Maka di sini nggak mungkin 1, 2, 3, 8 atau 5, 6. Berarti pilihannya 4, 7, dan 9 yang belum di sini. Oke. Ada angka 6 di sini ya. Di baris ini kita belum menempatkan angka 8. Ya, angka 8 ya. Angka 8 hanya bisa satu tempat. Sekarang nggak mungkin di sini lagi. Dan angka 5 belum juga kita tempatkan di baris ini. Hanya bisa di sini. Nice. Ini ungu. Ini orange. Berarti 6 harus di bawah sini sekarang. Gimana lagi ya? Sudokunya agak... Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Dan 1, 2, 3, 7, 9. Ya, ini 2 saling terhubung ya di sini. Ini saling berhadapan, maka 2 di kolom ini sekarang nggak mungkin di boxnya, nggak mungkin di box ini, makanya bisa satu tempat. Nggak mungkin 2 lagi sekarang. Menjadi angka rendah. Baris ini kita masih butuh angka 1 dan 4 yang belum muncul. Oke. 4, 5, 6, 7, 9, 8. 2, 1, 2, 3. 5 di box ini bisa kita tempatkan oleh sudoku, nggak mungkin di sini, makanya bisa di sini. Dan tersisa 7, 9, dan 4 yang belum muncul. 4 di box ini berarti hanya bisa di 2 tempat, dan dia melihat ke samping, menyelesaikan 4 dan 6. Nice. 4, 7, 9 yang belum muncul di sini, 6 sudah ada di atas.
Oh, 6 bisa lihat ke bawah, menyelesaikan 6 di sini. Ini bukan 6 lagi sekarang. Berarti ini merupakan angka tinggi. Dan ini harus berbeda ya. Kita harus ingat ini merupakan 7 dan 9 yang berbeda dalam quadruples ini. Oke. 6, ini merupakan angka menengah. 1, 2, 3, 8. Ini saya sudah melakukan full coloring, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjutkan aja untuk coloringnya. 1, 4, 7. Gimana lagi ya? Agak ngestak nih untuk sudokunya saya. 1, 2, 4, 9. Ada quadruples yang mungkin saya miss kah di sini? 3, 1, 2. Oke, di sini di mana angka 1 dan 3 ya di baris ini ya? Karena di kolom ini. Karena angka 1 dan 3 mengeliminasi boxnya, angka 1 dan 3 mengeliminasi box ini, maka dia hanya bisa di dua tempat di kolomnya. Nice. Banyak logika yang mirip-mirip dengan X-Wing lah, pola-pola X-Wing di sini. 1 dan 3 harus di sini menjadi hijau. Kita sudah punya hijau 2, 1, 3, 4, 5, 6. Maka tersisa orange yaitu 7 dan 8. Kolom ini masih butuh 6, 7, 9 yang belum muncul. Ini naked single, nggak mungkin 7 dan 9, makanya bisa 6. Ini merupakan 7 dan 9 kolomnya. Ini orange, ini ungu. Oke. Dan ini masih belum juga ya. 7, 9. Adakah quadruples yang belum kita selesaikan di sini? Ini merupakan 7 dan 9 yang berbeda. Cuman itu doang nggak sih? Atau enggak 147 di sini ya yang belum diselesaikan. 147 muncul di sini. Maka ini nggak mungkin 147 atau 586. Maka pilihannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, atau 9. Ini nggak mungkin 9. Ini nggak mungkin 2. Berarti ini merupakan angka rendah ya, bukan angka orange lagi. Oke. Ini ada logika. Oke, di mana angka 7 di kolom ini? Iya, di mana angka 7 di kolom ini masih benar sih ya, karena di kolom ini 7-nya ya 7, 7 dan 9 mengeliminasi petak ini, nggak mungkin di sini karena sudah ada quadruples, maka di kolom ini hanya bisa di sini sekarang. Nice. 7 membuatnya menjadi 9, membuatnya menjadi angka 4, dan 7 mengeliminasi barisnya, menyelesaikan 9, 7, 9, 7. Oke, sudah mulai jalan lagi sekarang. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. 7, 9, 8, 9. Kolom ini masih butuh angka 9 yang belum muncul. Oh, ini ada 3 ya. Ya, 3 mengeliminasi kolomnya. Ini kita bisa selesaikan ternyata oleh 3 di sini. 2 dan 9 selesai. Kolom ini harusnya selesai. 2, 1, 4. Menyelesaikan barisnya 1, 4. Coba kita coloring dulu. Ini hijau, ini ungu, ini orange, dan ini ungu. Oke. Box ini masih butuh, ini bukan 1 juga, 1, 2, dan 9 belum muncul. 4 melihat ke samping, menyelesaikan 4, 9, berarti 9 oleh sudoku, mengeliminasi 2 petak ini, dan hanya bisa di sini. Oke, ini angka tinggi, ini angka rendah, sekarang 1 dan 2. Oke, di mana lagi? 29, 47, 23. Oh, tapi belum juga ini ya. Ada suatu hal sudoku kah yang simple? Ya 4 menit ke bawah, misalkan 47. Saya banyak miss sudoku ya di sini ya. Sorry. 78 selesai. Baris ini butuh 1, 2, 3. Semuanya angka rendah. 1 dan 3 mengeliminasi petak ini sehingga menjadi 2. Misalkan 3, 2, 2, 1, 1, 2. Coba kita selesaikan coloringnya. Ini orange semua di boxnya. Enggak, ini butuh satu masing-masing 1 ya. Cuma di baris ini butuh 1 dan butuh 3 di box ini, di sini, dan tersisa angka 8. Ini adalah orange, ini adalah hijau, tinggal box yang terakhir di atas. 4 harus di sini. Ini menjadi angka ungu, butuh 1 hijau dan 1 orange. 7 harus di sini, sehingga ini menjadi orange dan tersisa 2 hijau. Satu lagi di sini saya masih belum lihat, 9 dan 2. Berarti ini menjadi hijau, ini menjadi orange, dan coloringnya selesai, tinggal sudoku saja, 1, 3, dan 3, 1. Dan puzzle selesai.
Oke, itu adalah video solve saya untuk A Message to You. Tadi sangat seru banget sih, menggambar sebuah loopnya masih sangat approachable dan dibantu sekali dengan adanya petak yang disentuh oleh lingkaran, tidak bisa diambil oleh loop, dan petak simetrisnya juga. Dan juga tadi sangat seru banget untuk melakukan coloring entropi strata dalam setiap box ini ya. Tadi saya agak lambat juga dalam melihat beberapa sudoku, tapi tetap puzzle yang sangat seru banget dan sangat keren oleh Lulero. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.